Selamat datang ya sobat pembelajar ya di seri video studi kasus ya pelaporan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Nah, video ini terdiri dari 5 bagian ya dan ini ada di bagian kedua dengan judul cara input bukti pemotongan pada soal 1 dan posting ya. Langsung saja di video kedua ini kita akan membahas ya ada 4 topik ya. Kita kembali ke soal 1 lagi nanti kita ya cuma lihat saja, kemudian hasil analisis, kita coba akan bahas hasil analisis. Dan yang paling penting di video ini kita akan kumpas tuntas bagaimana cara input ya langkah demi langkah bukti pemotongan pada soal 1. Dan kemudian yang terakhir nanti kita coba posting dan langkah-langkahnya seperti apa. Langsung kita ke soal 1. Nah, soal 1 ini ya ada 2 soal yang studi kasus kita, cuman kita ambil soal 1 yang di video ini. Nah, ini udah kita bahas ya, nilainya ada 17.000, kemudian belum dikukuhkan PKP, tapi punya NPWP. Nah, ini soalnya, kita cuma lihat saja. Kalau mau lebih jelas nanti di di video 1, teman-teman bisa tonton kembali. Nah, hasil analisis di video ini ya, sudah kita bahas dengan akronim ASYABAM. Nih, kita buka semua. Nah, teman-teman kalau melihat kembali, silakan disaksikan di video pertama. Nah, di sini intinya adalah PPh-nya pasal 23. Yang ini akan kita input nanti di aplikasi JP Online ya SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Nah, coba langsung kita masuk ya ke cara input. Ya, nah input bukti pemotongan soal 1. Nah, di sini teman-teman perhatikan di layar, ini laman aplikasi kita sudah berada di SPT Unifikasi. Buktinya itu ada warnanya abu-abu ya. Nah, warna abu-abu berarti ini di laman. Nah, untuk masuk kemari bagaimana caranya? Silakan kembali tonton video bagian 1. Nah, di sini teman-teman ya klik rekam, kemudian perhatikan layar berubah ya, lamannya berubah. Ini sebelum kita masuk ya ada beberapa hal yang wajib kita ketahui, ada 3 submenu ya, perekaman data bukti pemotongan dan pemungutan PPh Unifikasi. Yang pertama ini yang warna biru ya, ini identitas WP wajib pajak yang dipotong atau dipungut ya. Kemudian yang kedua nanti PPh yang dipotong atau dipungut. Yang ketiga nanti dokumen dasar pemungutan. Nah, 3 hal ini yang mau kita isi ketika pemerekaman bukti pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi. Nah, ini 3-tiganya. Yuk kita masuk yang pertama ya, PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, ini yang warnanya kuning, pojok paling kanan itu ada tanda itu, kita katakan tanda panah ya ke arah kanan kita. Kita klik, setelah kita klik maka tampilan layar berubah. Ini dia. Nah, setelah berubah begini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pilih kode objek pajak. Ini kita pilih. Nah, pilih karena soal kita di soal 1 adalah sewa kendaraan, maka dia adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta. Kodenya adalah 24102. Ini yang kita pilih. Nah, setelah kita pilih, kita perhatikan sama-sama. Nih dia kita pilih ya, udah masuk ke aplikasi kita. Maka yang kedua, di sini ada fasilitas PPh. Karena tidak ada fasilitas, maka kita pilih di situ tanpa fasilitas. Selanjutnya kita isikan ya di sini jumlah penghasilan brutonya. Nah, di soal kita adalah 700.000 ya. 700.000 itu adalah penghasilan brutonya. Nah, maka nanti otomatis tarif berubah menjadi 2% dan nanti tarif pajak yang dipotong itu adalah 14.000. Nah, setelah itu kita klik ya. Yang berikutnya adalah dokumen dasar pemotongan. Ya, ini panah yang sebelah kanan warna biru, kita klik, di ujung sana kita klik, maka tampilan laman berubah. Ini dia nih, daftar dokumen ya, tampil laman daftar dokumen. Nah, di sini kita klik tambah dulu ya, kita klik tambah dulu, maka tampil laman muncul informasi dasar pemotongan. Nah, di sini teman-teman perhatikan di layar ya, saya besar, itu ada beberapa pilihan ya, tergantung dokumen teman-teman punya. Nah, karena kebetulan ini soal kita punya kwitansi, maka kita masukinlah bukti pembayaran berupa kwitansi. Kita isikan datanya, masukin nomor kwitansinya, ini misalkan 451 sekian-sekian, kemudian tanggalnya adalah tanggal 25 Juli ya 2022. Setelah itu kita klik tambah. Nah, kita klik tambah, maka laman sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah ini perhatikan ya, pojok kanan ada tombol berikutnya. Nah, kita isikan data berikutnya, kita klik. Nah, teman perhatikan di sini ada identitas pemotong pajak. Nah, ini kalau kita
perhatikan ya, di sini ada data nih dia. Penandatangan sebagai. Ini udah kita setting di awal aplikasi kita masukkan itu adalah pengurus. Nah, setelah itu kita pilih nama penandatangan pemotong. Di sinilah Muhammad Ataya. Nah, setelah itu ada kotak nih ya, ada kotak di sini. Nah, ini mesti kita centang ya. Ini dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan pemungutan identifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandangkan secara elektronik. Centang, maka klik tombol simpan. Nah, maka muncul informasi di laman aplikasi. Dia katakan apakah mau input yang berikutnya. Nah, karena kita cuma satu ya, maka kita klik tidak saja. Kita pilih tidak. Pilih tidak, maka udah. Nih, sudah selesai. Kita menginput, merekam, dipotong soal satu. Nah, kita ingin melihat apakah hasil rekaman kita udah masuk, maka kita perhatikan di sini. Nah, ini dia. Kita cari dulu ya. Kita pilih pencarian berdasarkan periode. Kemudian karena kita input tadi di bulan Juli ya, maka kita pilih 07/2022. Kemudian klik tombol cari. Nah, setelah cari, maka perhatikan laman berubah. Nah, di bawah nih kita perbesar, itu kelihatan ini ya, yang rental bos ya, jumlah penghasilan brutonya 700.000. Perhatikan kolom status, ada warna kuning. Nah, ternyata yang sudah kita rekam tadi itu belum diposting di aplikasi DJP Online ya. Untuk ini SPT identifikasi instansi pemerintah. Nah, untuk itu yuk kita bahas yang berikutnya adalah bagaimana cara posting. Ya, ini kita masuk ke posting. Posting tadi kita di menu tadi ya, di menu tadi itu perhatikan di layar itu ada tampilan menu posting ini dia. Nah, kita klik ini, kita klik, maka laman berubah. Nih ada perintah di situ posting data. Nah, ini mudah saja. Ini bisa kita lakukan nanti atau kita lakukan sekarang juga boleh. Tapi mau bersekaligus atau satu persatu juga bisa. Ini misalkan yang satu nih contoh kita adalah tahunnya adalah 2022. Kita pilih 2022. Nah, kemudian masa pajaknya tadi Juli ya. Kita klik Juli, maka klik cek. Nah, kita klik tombol cek. Maka perhatikan di situ posting ya. Apakah Anda ingin melakukan posting? Klik tombol OK ya. OK. Setelah OK, maka ada informasi di laman telah sukses. Posting sudah selesai, sukses kita lakukan. Oke ya. Maka klik tombol OK. Nah, berarti dengan tombol OK tadi selesailah penginputan bukti pemotongan soal 1 dan posting soal 1. Nih teman-teman yang kita bahas tadi di video ini ya, ada 4 dan ini merupakan video bagian kedua ya. Nah, selanjutnya teman-teman saksikan video bagian ketiga, cara input bukti pemotongan pada soal 2 dan posting. Sampai ketemu di video bagian ketiga. Terima kasih.